Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, hari ini kita memasuki minggu yang terakhir di bulan Juli. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak sedetik pun Tuhan meninggalkan kita. Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita akan datang beribadah kepada Tuhan. Kita akan siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Mari kita berdiam diri, kita menikmati setiap pujian yang dinaikkan. Kami datang padamu Tuhan, membawa pujian kami kepadamu, karena hanya Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Bagimu pujian, hormat dan kemuliaan. Kaulah kebanggaan hidup kami Bapa. Ku datang padamu, membawa pujianku.
Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita tabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Sepanjang jalan, Tuhan selalu memimpin kehidupan kita. Kasih Tuhan sungguh nyata bagi kita semua. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Rahmat-Nya selalu serta dan melindungkan aku. Penghiburan dari surga jika Tuhan sertaku. Karena tentulah semua diperbuatnya baik itu. Karena tentulah semua diperbuatnya baik itu. Sepanjang jalan Tuhan pimpin. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, meski jalanku tak senang, dan anugerah-Nya melimpah pada malam dan siang. Roti hidup pun diberinya, lalu jiwaku senang. Dari batu air berpancar dan dahagaku hilang. Dari batu air berpancar dan dahagaku hilang. Jemaat, mari kita tunduk kepala, kita akan tabiskan ibadah pada hari ini. Kebaktian hari ini dimulai di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai ibadah hari ini. Amin. Amin. Nats pembimbing kita untuk hari ini terdapat di dalam surat Roma pasal yang ke-8 ayat 28. Roma 8 ayat 28, demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikianlah nats pembimbing hari ini. Jemaat bersama orang Kristen di segala abad, kita akan mengakui iman percaya kita. Hendaklah masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, sungguh luar biasa Tuhan kita. Dialah Tuhan yang baik, Tuhan yang teramat baik di dalam kehidupan kita. Dan Dia terus bekerja dan terus membimbing hidup kita. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara.
dalam segala perkara, untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya, penyertaan-Nya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, Kita mengangkat tangan kita. Amin. memuji Dia. Segala puji bagi Tuhan kita. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Puji nama Tuhan. Bersyukur kita mempunyai Allah yang sangat baik. Tahu Allah turut bekerja dalam segala perkara, untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya, Sebab penyertaan-Nya. penyertaan-Nya Amin. ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Ku angkat tanganku Ku Tuhan. angkat tangan Amin. memuji Haleluya. Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, Untuk selamanya. untuk selamanya Kasih kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia Amin. baik. Biarlah kita terus memuji Tuhan, terus memuliakan nama Tuhan. Jemaat yang terkasih, ketika Daud bersukacita dia menari bagi Tuhan. Mari kita bersama-sama menunjukkan sukacita kita kepada Allah kita yang luar biasa. Kita menari bagi Tuhan kita bersukacita baginya. Amin. Kalau Allah ada di dalamku, Menari bukan bersama-sama, menari amin. seperti Daud menari. Bila roh Allah ada, bila Kalau Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. ku kan menari, Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. bila roh Allah ada di dalamku. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Semuanya menari bagi Ku kan Tuhan. menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu terkasih. Kita terus bersukacita bersama-sama menaikkan pujian bagi Tuhan kita. Sekali lagi katakan, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku
kasih Tuhan telah membuat kita terus bersuka cita di dalam Tuhan. Kita akan bermazmur bersama-sama. Kita akan membuka dari Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11 dan dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-45. Mazmur 105 ayat yang pertama sampai dengan ke-11 dan dilanjutkan dengan ayat yang ke-45. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Ibu Lasmi akan membacakan Mazmur ini bagi kita semua. Mazmur 105 ayat 1 sampai 11 dan 45. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu, agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan merindukan setiap kita tetap berpegang teguh pada ketetapan-ketetapan Tuhan, sehingga janjinya terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita menyembah Dia. Mari kita mengagungkan namanya. Allah yang luar biasa. Allah yang layak kita sembah dan tinggikan. Jemaat yang terkasih, nikmati pujian ini. Rasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kau hadir di sini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Engkau-lah yang layak menerima pujian kami Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu,
jiwaku, segenap jiwaku memujimu. sungguh besar Kau, Sungguh besar Kau Yesusku. segenap hatiku Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu. Kaulah yang Kau besar, besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Amin Tuhan. Kaulah Allah yang besar, Ku yakin dan kami percaya Kau hadir di sini. Ku Ketika hati kami rasakan ketika kami datang kuasa kepadamu yang Tuhan. tak Kau ada terbatas. di Ku sini. yakin Amin. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Jemaat yang terkasih, mari kita menyembah Dia, mari kita mengagungkan Dia, Allah kita, Raja kita, Allah yang luar biasa, Allah yang penyertaannya sempurna dalam kehidupan kita. Tak sedetik pun Tuhan meninggalkan kita. Tak sekali-kali aku meninggalkan Engkau, janji Tuhan dalam hidup kita. Biarlah hati kita tertuju kepadanya. Katakan Hosana Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengagungkan Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Inilah hati kami Tuhan. Inilah hidup kami. Kami siap diperlengkapi. Kami siap dipakai oleh Tuhan. Haleluya Tuhan. Jemaat yang terkasih, biarlah hati kita saat ini diperbaharui oleh Tuhan. Hati kita disiapkan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati kita disiapkan sehingga firman Tuhan terus berbuah dan bertumbuh di dalam kehidupan kita. Katakan Tuhan, kami siap mendengar firman. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah kubuka mata hatiku Tuhan. Telah ku buka mata hatiku dan suruh jiwaku untuk ku
bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Inilah hati kami Tuhan, tertuju kepadamu. Buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa, Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Tuhan Yesus, bersama jemaat Tuhan pada hari ini, kami ingin menghadap tahta kehadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kami ingin menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, karena Engkau Allah kami, Allah yang luar biasa, menyertai dan memberkati kami. Itu kami sadar bahwa sampai saat ini kami boleh ada, itu semua oleh karena kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ingin belajar firman-Mu, mohon Roh Suci menolong kami, supaya kami boleh mengerti dan memahami akan firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur pujian kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Salam. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Saat ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Mari kita membaca dari kitab Kejadian pasal 29. Kitab Kejadian pasal 29 kita akan baca bergantian dari ayat 15 sampai 28. Kitab Kejadian pasal 29 ayat 15 sampai dengan 28 kita baca bergantian. Saya membacakan ayat yang ganjil, jemaat membacakan ayat yang genap. Demikian firman Tuhan. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu." 16. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. 18. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah kepadaku." 20. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya
untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia." 22. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub, maka Yakub pun menghampiri dia. 24. Lagi pula Laban memberikan Zilpa budaknya perempuan kepada Lea. Anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" 26. Jawab Laban, Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya terlebih dahulu daripada kakaknya. "Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi." 28. Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu menjadi istrinya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita diberikan satu tema, yaitu Allah berkarya di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Allah berkarya di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Ada satu pepatah Latin mengatakan begini, "Historia vitae magistra." Historia vitae magistra. Apa artinya ini? Artinya tidak lain bahwa sejarah adalah guru. Ya. Sejarah adalah guru. Nah, Bapak Ibu, ini mengingatkan kepada kita bahwa kalau sejarah ini adalah guru, maka kita tidak boleh melupakan akan sejarah itu. Amin. Amin. Ya, memang demikian. Ya, tanpa sejarah kita tidak ada sampai saat ini. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, karena di dalam sejarah kita diajar banyak hal tentang arti kehidupan ini. Di dalam sejarah kita akan diberikan satu pemahaman tentang kehidupan ini. Hidup kita yang sampai saat ini ada karena siapa? Ya, kalau kita tidak mengenal sejarah, maka sulitlah kita berpikir, ya kita ini ada bagaimana. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu yang penting kita memahami tentang sejarah kehidupan tidak lain adalah tentang kedaulatan Allah di dalam hidup kita. Kedaulatan Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan kita sebenarnya adalah Tuhan sejarah itu. Ya. Tuhan kita adalah Tuhan sejarah di dalam kehidupan kita sebagai manusia, terutama sebagai anak-anak Tuhan. Apa artinya ini? Artinya adalah oleh karena Dia, maka segala sesuatu ini diciptakan. Ya.
Allah sendiri yang menciptakan segala yang ada ini, termasuk kehidupan kita. Dalam pengertian lain, kalau Dia sebagai pencipta segala-galanya, termasuk kita, maka Dia sebenarnya memelihara, Dia memperhatikan, bahkan mengendalikan akan kehidupan ini. Allah kita tidak seperti, ya Bapak Ibu kalau melihat, ya, melihat tukang jam tidak seperti dia. Ya. Kalau seorang yang membuat jam tangan kita, mereka membuat jam itu kemudian membiarkan jam itu berjalan sendiri secara otomatis. Ya, demikianlah tukang jam itu. Ya, mungkin diambil orang, dibeli, ya, kemudian tidak tahu apa yang terjadi, apakah jam itu mati atau tidak. Tetapi Tuhan Allah kita tidak seperti itu. Dia menciptakan, Dia juga memelihara, Dia mengendalikan segala yang ada, termasuk kehidupan kita ini. Ia mengatur, menentukan berlangsungnya waktu dan kehidupan ini. Karena itu kalau kita belajar lebih dalam, ada istilahnya waktu kronos. Nah, apa ini waktu kronos? Waktu kronos adalah waktu yang sedang berjalan dan berlangsung secara kronologi. Hari demi hari. Ya. Detik demi detik, menit demi menit, Tuhan senantiasa mengatur, mengendalikan akan jalannya waktu itu, bahkan mengendalikan segala kehidupan ini. Tapi di lain pihak, ada waktu yang namanya waktu kairos atau waktu Tuhan. Yaitu waktu yang bermakna memberikan satu perubahan secara kualitatif bagi mereka dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa? Karena waktu itu demikian singkat, ya, demikian padat, maka harus ada perubahan yang nyata dalam kehidupan manusia, baik secara kualitatif maupun yang lain. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu kita akan melihat firman Tuhan pada hari ini. Dalam kitab Kejadian pasal 1 dan pasal 29 yang kita baca tadi, di sana kita diberikan satu penjelasan yang luar biasa. Bahwa Allah itu pencipta. Allah itu yang menciptakan segala yang ada, termasuk kita ini. Adanya langit dan bumi dan semua yang ada, itu oleh karena Allah yang menjadikan. Allah yang menciptakan itu. Dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, inilah sejarah. Ya, sejarah kehidupan. Allah berperan secara luar biasa dalam mengendalikan, mengatur setiap kehidupan kita. Bahkan kalau kita belajar dalam kitab Kejadian, bagaimana Allah juga berperan besar dalam memilih leluhur Israel dan menjadikan mereka sebagai umat pilihan Allah. Ya. Bahkan Allah memanggil Abraham, ya, ketika itu Allah memerintahkan supaya Abraham keluar dari negerinya, ya, meninggalkan lingkungannya, keluarganya, ya, termasuk saudara-saudaranya dan yang lain, untuk pergi keluar, meninggalkan kotanya, meninggalkan daerahnya ke tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan. Kemana itu? Belum tahu. Tetapi di situ Allah yang mengatur. Allah yang memerintahkan, Allah yang mengendalikan akan kehidupan Abraham. Selanjutnya, kalau kita lihat atau perhatikan dari kehidupan Yakub.
ketika ia lari ke rumah Laban pamannya dalam bacaan kita tadi, ya, karena peristiwa yang luar biasa, ya. Mengapa dia lari? Karena ada ya peristiwa semangkok sup kacang merah, ya. Kejadiannya demikian, dia mengambil hak kesulungan dari kakaknya sehingga Esau marah, kemudian dia lari pergi ke rumah Laban. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan memperhatikan, Tuhan menyertai kehidupan Yakub ini. Ya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, bahkan ketika Yakub ya berjuang dan berusaha untuk memiliki Rahel, buah hatinya, ya, dia sungguh berharap bahwa Tuhan menolong. Ternyata benar. Walaupun pamannya Laban memberikan Lea untuk menjadi istrinya, tetapi ya Rahel sebagai buah hatinya yang dia rindukan menjadi istrinya, ya, dan dia harus berjuang 7 tahun 2 kali untuk mendapatkan Rahel secara luar biasa. Akhirnya Tuhan juga genapi di situ. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan di sini bahwa setiap peristiwa atau setiap sejarah kehidupan ini Allah berperan secara luar biasa. Karena itu tepat ya apa kata daripada pepatah Latin tadi, Historia Vitae Magistra, ya. Sejarah adalah guru, jangan dilupakan. Bahkan tidak bisa dilupakan sejarah ini. Jadi kalau kita perhatikan di sini, peran Allah itu luar biasa di dalam setiap kehidupan, termasuk dalam kehidupan kita. Satu contoh misalnya, siapa yang menyangka bahwa Yakub yang tadinya seorang penipu, ya, seperti tadi saya katakan, karena hak kesulungan kakaknya itu diganti dengan semangkok kacang merah, ya. Tetapi di situ dia diubahkan menjadi bapa leluhur Israel, bahkan menjadi umat pilihan Allah. Ini secara luar biasa, ya. Karena itu kalau kita mengerti akan sejarah, sebenarnya kalau kita ada di sini itu bukan karena kekuatan kita sendiri, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kegagahan kita, tetapi oleh karena ya Allah sendiri yang memelihara dan mengendalikan kehidupan kita ini. Amin itu. Amin jemaat Tuhan. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam perjanjian baru pun memberikan satu penjelasan bahwa Allah juga telah menghimpun orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Ya. Kita mengenal istilah eklesia, ya, yaitu gereja. Bahwa setiap orang melalui iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus dipersekutukan, disatukan oleh Roh Kudus, kemudian menjadi satu, ya, di dalam eklesia, di dalam gereja. Nah, ini perbuatan Tuhan, perbuatan Roh Kudus. Karena itu secara luar biasa kita bisa renungkan di sini. Sekalipun gereja dalam berlangsungnya waktu, ya, secara sejarah syarat sekali dengan tantangan dan pergumulan yang dihadapi. Tetapi kalau kita melihat perkembangan sejarah gereja itu luar biasa. Satu contoh misalnya, jemaat Kristen di Roma sendiri dalam sejarah atau latar belakangnya
bukan saja tidak disenangi oleh warga polis pada saat itu atau warga kota pada saat itu, tetapi pemerintah pun berusaha menghambat akan perkembangan gereja atau perkembangan jemaat di sana. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan, bahkan menguatkan mereka, kalau kita baca di dalam Roma 8 ayat 26, bahwa apapun yang dihadapi, Roh Kudus sendiri membantu mereka. Roh Kudus sendiri berdoa juga untuk mereka. Bahkan menolong dalam setiap keluhan-keluhan yang tidak terkatakan. Artinya apa di sini? Artinya bahwa di dalam setiap pergumulan, setiap persoalan yang dihadapi oleh gereja, termasuk kita, Allah melalui Roh-Nya selalu hadir dan menyertai kita. Ini secara luar biasa kita bisa renungkan, Bapak Ibu. Jadi meskipun gereja semakin dihambat sebenarnya, ya ada istilah terus merambat seperti itu. Ya, gereja dihalangi pun, ya gereja tetap berdiri sebagaimana adanya, bahkan berkembang sebagaimana adanya. Nah, semuanya itu dengan tujuan ilahi, yaitu Allah ingin menghadirkan pemerintahan Allah di bumi ini seperti doa Bapa kami gitu. Ya. Allah ingin menghadirkan pemerintahan Allah di bumi ini seperti di surga. Artinya bahwa agar tata kehidupan di bumi ini berlangsung dengan tata perencanaan Allah pada awal sebelum bumi ini diciptakan. Karena semua yang diciptakan itu amat baik, mempunyai tujuan khusus untuk kebaikan, untuk keharmonisan dan juga yang lain. Suasana surga yang dirindukan adalah bagaimana di bumi ini ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada keadilan dan kebenaran, bahkan perdamaian serta keutuhan di sana sini. Mengapa? Karena ada hubungan atau relasi yang baik antara Allah dengan manusia. Ya, antara manusia dengan Allah, bahkan antara manusia dengan sesamanya atau terhadap alam ini. Allah ingin semuanya itu tercipta dengan baik sesuai dengan tujuan awal penciptaan, yaitu untuk memuliakan namanya. Tetapi sesuatu yang indah dan baik ini telah dirusak oleh pemberontakan manusia karena dosa. Ya, dalam Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30, ya ada perumpamaan tentang lalang dan gandum. Bapak Ibu yang saya kasih, kalau kita perhatikan dalam Matius 13 di situ ada perumpamaan lalang dan gandum. Ya, bahkan ada banyak perumpamaan disampaikan tentang kerajaan Allah. Dalam perumpamaan itu murid bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, bukankah benih yang ditabur itu baik?" Ya. Tetapi kenapa ada lalang? Kasarannya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, lalu jawaban Tuhan gimana? Ya, seorang musuh datang melakukannya itu. Pada malam hari dia datang menaburkan benih itu. Ya, dalam Matius 13 ayat 27, 28, bahkan 39. Artinya ada pribadi atau sosok yang berusaha untuk menabur, membuat kacau. Akibatnya apa? Sejarah kehidupan diliputi oleh darah dan air mata seperti yang kita rasakan saat ini. Dalam istilah Alkitab ada istilah tohu wabohu,
ya, kacau balau, ya, suasana gelap dan juga yang lain. Itu terjadi. Adanya konflik peperangan di sana sini, bahkan masuk dalam periode sejarah kehidupan ini. Luar biasa. Jadi sesuatu yang indah yang diharapkan oleh Tuhan ini, ya dikacaukan oleh hal-hal yang lain yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu Paulus dalam firman-Nya sungguh tegas. Demikian juga penulis Injil Matius mengajak pembacanya, ya, supaya mereka kembali kepada kedaulatan Allah, ya. Supaya mereka kembali kepada Allah untuk menyembah akan Allah. Ada banyak perumpamaan dalam Matius 13 di sana. Misalnya seperti biji sawi yang ditaburkan, seperti harta yang terpendam dan dicari, seperti seorang pedagang yang mencari mutiara yang hilang. Bahkan ada juga perumpamaan seperti pukat yang dilabuhkan untuk mencari ikan. Intinya apa nih? Intinya adalah betapa bahagianya bila yang hilang itu ditemukan. Ini kerinduan Tuhan. Ingin mengembalikan, ya, setiap makhluk itu kembali kepada kedaulatan Allah. Itulah kerinduan Allah yang sebenarnya. Ya. Karena itu perlu sekali kita garis bawahi, ya, dalam firman Tuhan. Apapun yang terjadi, tetapi pada saatnya, pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang-orang jahat dari orang benar. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Matius 13 ayat 49 sampai 50. Karena itu gereja dibangun oleh Roh Kudus, ya. Bahkan kita sekarang ini ditantang untuk melihat dan menjadikan misi harmonisasi sebagai yang utama dalam kehidupan kita. Ya, mengembalikan situasi yang harmonis itu antara kita dengan Allah. Bahkan antara kita dengan sesama, bahkan terhadap alam ini, sesuai dengan maksud dan tujuan penciptaan itu. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan memberikan satu contoh, ya, sebagai penerapan daripada firman Tuhan ini. Ya, mengapa Allah sungguh berperan besar dalam sejarah kehidupan manusia. Dan contoh ini merupakan satu kesalahan, ya, kesalahan seseorang yang menggantikan akan posisi Allah. Dalam satu kali, ya, mungkin Bapak Ibu mengenal seorang pendeta muda yang namanya Henry Morehouse, ya. Dia seorang pendeta muda yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Ribuan orang datang dalam setiap acara yang diadakan, ya. Bahkan banyak orang yang bertobat, banyak orang yang, ya, disembuhkan, dikeluarkan dari setiap pergumulan yang ada. Luar biasa. Tetapi satu saat dia mengadakan satu acara, Bapak Ibu, ya, yang hadir itu ya hanya beberapa, padahal sebelumnya ribuan yang hadir. Bahkan tidak ada hadirat Tuhan, tidak ada lawatan Tuhan sama sekali.
Bahkan mujizat Tuhan tidak terjadi pada saat acara itu. Henry Morehouse ini bertanya dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan, mengapa ini terjadi? Kok enggak seperti biasanya begitu? Ya, ternyata Tuhan memberikan satu inspirasi dan membawa kepada satu tempat. Ya, di perjalanan dia melihat banyak spanduk yang terpampang dengan nama besar, ya, foto besar tentang dia. Ya, dia diberikan satu ingatan, oh ini rupanya. Tuhan memberikan pengertian kepada Morehouse ini, Henry Morehouse, untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata bukan Allah yang diagungkan, tetapi kamu sendiri yang diagungkan. Bapak Ibu, ini satu contoh bagi kita bagaimana seseorang yang menggantikan sejarah kehidupan. Menggantikan akan posisi Allah, digantikan dengan dirinya sendiri. Di dalam suatu gereja banyak hal yang terjadi. Di mana seseorang berhasil dalam pelayanan, apakah itu sebagai majelis ataupun dalam memberikan persepuluhan atau persembahan, akulah yang paling utama dari semuanya ini. Lupa bahwa Tuhan ada di dalam sejarah. Lupa bahwa Allah itu bekerja, berkarya di dalam setiap kehidupan kita. Ya. Dalam contoh ini memberikan satu ingatan kepada kita supaya kita tidak seperti kacang yang lupa akan kulitnya. Mengapa? Karena kalau kita ada sampai saat ini, itu semua oleh karena Tuhan. Tanpa Tuhan, saudara tidak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Karena itu, belajar dari firman Tuhan ini mendorong kita untuk bisa kembali kepada hadirat Tuhan. Untuk bisa kembali kepada kedaulatan Allah. Memuliakan Tuhan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Saya percaya bahwa firman Tuhan ini akan menolong kita, memperbarui dalam hidup kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Jangan lupa Tuhan. Jangan lupa Tuhan. Tapi agungkan Tuhan, muliakan Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa, mengucap syukur, meresponi akan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa ketika kami mendengarkan firman Tuhan, ada kuasa-kuasa yang mencoba menghalangi kami. Tapi kami rindu supaya Roh Kudus menolong kami untuk melepaskan semuanya itu, terlebih kami diberi pengertian oleh Tuhan untuk kami bisa memahami firman Tuhan yang kami renungkan pada saat ini. Terima kasih Bapak kalau sampai saat ini Tuhan masih mengasihi kami. Seringkali kami salah, meninggalkan akan kedaulatan Allah, beralih kepada kehidupan kami sendiri. Ampuni kami. Dan kami ingin belajar bersama-sama dengan jemaat-Mu untuk sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Karena kami tahu bahwa tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada jemaat yang terkasih, biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar boleh menguatkan setiap kita. Dan saat ini kita akan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita siapkan hati kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memberikan persembahan. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kasih Tuhan, berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kami melalui kebenaran firman Tuhan.
Dan saat ini kami akan memberikan yang terbaik. Tuhan memberkati kami semua sehingga apa yang kami berikan boleh digunakan bagi pelayanan Tuhan di tempat ini. Dan saat ini Tuhan, kami siap memberi yang terbaik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga dan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Warta jemaat akan disampaikan oleh Pak Tio. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita semuanya boleh beribadah bersama-sama, walaupun pada pagi hari ini kita bersama-sama melalui ibadah secara online ya. Ya, Gembala dan Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat berbakti buat kita semua untuk setiap jemaat GMI Tesalonika Batu. Dimanapun kita berada, pastinya kita akan tetap bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa semua jemaat pastinya ya, pada pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat, tidak ada yang sakit. Kita berharap semuanya dalam keadaan yang berbahagia. Puji Tuhan, walaupun kita pada saat ini masih belum bisa beribadah bersama-sama di tempat ini, beribadah di gereja, tapi kita masih bisa diizinkan untuk beribadah secara streaming. Doa kita pada saatnya nanti kita bisa mendapatkan izin untuk bisa beribadah bersama-sama di tempat ini, untuk kita semuanya bisa berbakti bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita rindu bahwasanya setiap jemaat GMI Tesalonika Batu boleh terus melaksanakan persekutuan keluarga. Biarlah kiranya kita semuanya tetap bisa menjaga hubungan intim kita dengan Tuhan. Beberapa informasi yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, persembahan yang masuk ke dalam kas gereja dalam minggu ini sebesar 2.927.000. Kita bersyukur bahwasanya untuk pembenahan gereja, baik untuk persiapan pembangunan di bagian depan, juga untuk peredam suara, semuanya sudah mulai dilakukan dalam minggu kemarin. Kita terus berharap kiranya setiap proses pengerjaan yang ada semuanya bisa terlaksana dengan baik. Kita doakan juga untuk para pekerja, supaya semua pekerja yang ada, mereka semuanya dalam keadaan sehat. Kita berdoa supaya Tuhan juga senantiasa mencukupkan kebutuhan dana yang ada, sehingga pada saatnya nanti semua proses pengerjaan pembangunan gedung gereja, termasuk untuk pemasangan peredam suara,
semuanya boleh terselesaikan sesuai dengan rencana Tuhan. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita, ya. Para pekerja ini tentunya tidak semuanya jemaat kita, ada juga orang-orang yang di luar Kristen. Kita berdoa supaya mereka tetap dalam keadaan sehat. Kiranya kita semua juga boleh menjadi berkat buat mereka semuanya. Pada pagi hari ini kita juga perlu mengucapkan selamat ulang tahun buat saudara-saudara kita yang berulang tahun dalam minggu depan ini. Ya, di antaranya ada Bapak Kasmadi pada tanggal 27 Juli dan ada Ibu Sulis Setiawati atau Ibu Karmin pada tanggal 30 Juli. Kita doakan mereka nantinya dalam doa syafaat, semoga saudara-saudara kita ini juga boleh tetap di dalam lindungan dan anugerah Tuhan. Ya, kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Perlu Bapak Ibu ketahui ada beberapa hal yang perlu kita doakan bersama-sama nantinya. Yang pertama, kita bersyukur bahwasanya pembangunan gedung gereja kita boleh terus berlangsung hingga pada saat ini. Kita doakan dalam proses-proses berikutnya supaya bisa terselesaikan dengan baik. Kita doakan juga untuk bangsa dan negara kita, khususnya untuk Kota Batu. Mengingat Kota Batu sampai pada saat ini kasus yang terkonfirmasi ya sehubungan dengan COVID masih cukup banyak. Kita doakan supaya setiap warga Kota Batu boleh mempunyai kesadaran diri untuk bisa menjaga dirinya sehingga bisa melakukan proses kehidupan yang ada sesuai dengan protap kesehatan yang ada. Kita juga berdoa untuk setiap jemaat di dalam iman mereka masing-masing supaya iman mereka tetap dikuatkan. Kita doakan untuk kesehatan mereka yang mungkin pada saat ini dalam kondisi yang kurang enak badan atau kurang dalam kondisi yang bagus. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Nanti saya juga akan menutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Pada pagi hari ini, kami boleh mendengarkan firman-Mu yang sungguh luar biasa yang boleh menguatkan kami. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami bersama-sama boleh beribadah, walaupun secara streaming. Tapi pada saatnya nanti Tuhan kami percaya Engkau akan menolong kami semuanya. Setiap jemaat yang ada di tempat ini, setiap jemaat yang ada di rumah. Sehingga pada saatnya nanti kami semuanya juga boleh bersama-sama, boleh bisa berbakti di tempat ini, memuji dan memuliakan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang luar biasa, yang pasti memberikan yang terbaik buat kami semuanya di tempat ini. Untuk semua umat-Mu, semua orang yang boleh percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, dan kiranya pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk proses pembangunan gedung gereja yang ada. Biarlah kiranya semua proses yang ada bisa terlaksana dengan baik. Tuhan berkati setiap pekerja, Tuhan tolong mereka supaya mereka dalam kondisi yang sehat. Tuhan cukupkan dana yang dibutuhkan sehingga pada saatnya nanti semua proses yang ada itu pun bisa berjalan dengan baik, kebutuhan biaya bisa tercukupi. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kondisi saat ini bangsa negara kami membutuhkan banyak doa, membutuhkan banyak pemikiran-pemikiran. Tuhan menolong pemimpin bangsa Indonesia ini, Bapak Joko Widodo. Tuhan menolong hamba-Mu ini. Juga untuk setiap menteri, setiap staf yang ada, Tuhan menolong mereka supaya biarlah kiranya setiap keputusan yang ada, semua itu betul-betul untuk kemakmuran, untuk kebaikan rakyat Indonesia. Kami berdoa khususnya untuk Kota Batu. Tuhan berkati Ibu Dewanti Rumpoko. Tuhan berkati para anggota DPR. Tuhan berkati juga untuk setiap warga Kota Batu. Tuhan menolong kami semuanya. Di dalam masa pandemi ini, semakin hari masih ada saja orang-orang yang terkena virus COVID ini atau virus corona ini. Tuhan menolong mereka, sembuhkan mereka yang sakit. Kami bersyukur bahwasanya beberapa hari yang lalu sudah ada cukup banyak orang-orang yang sembuh dari COVID ini. Kami mengucap syukur untuk semuanya itu Tuhan. Dan di dalam semuanya itu, kami terus menyerahkan setiap warga Kota Batu. Tuhan berikan pemahaman buat mereka, supaya mereka boleh terus menjaga dirinya, boleh menjaga kesehatan mereka, sehingga mereka jangan sampai terpapar COVID. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu Tuhan.
Karena kami percaya hanya kepadamu kami mohon, dan hanya kepadamu Tuhan kami menyerahkan semuanya ini. Ya Bapa, kami menyerahkan juga untuk setiap saudara kami yang berulang tahun. Ada Bapak Kasmadi dan Ibu Sulis. Tuhan memberkati hamba-Mu ini dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan berikan roh hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka sekalian, sehingga dalam hidup mereka boleh terus senantiasa bersyukur, memuji Tuhan, dan Tuhan dimuliakan. Ya Tuhan, kami menyerahkan juga untuk setiap saudara-saudara kami yang sakit. Kau pasti tahu Tuhan, dan kami menyerahkan mereka semuanya dalam tangan-Mu. Tuhan lawat mereka, Tuhan sembuhkan mereka. Kami percaya Tuhan, waktu Tuhan akan terjadi indah pada waktunya buat mereka semuanya pribadi lepas pribadi. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami percaya Engkau juga telah mendengar setiap seruan doa yang disampaikan oleh setiap jemaat GMI Tesalonika Batu dimanapun mereka berada. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau pasti mengabulkan setiap seruan doa itu seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah kiranya semua seruan doa ini Tuhan, hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah kasih Tuhan dan kekuatan daripada Tuhan terus melimpah di dalam kehidupan kita. Mari kita menutup ibadah kita dengan menaikkan satu pujian, Sampai Akhir Hidupku. Biarlah kita terus percaya bahwa bersama dengan Tuhan ada pengharapan, ada kekuatan, ada penghibur, sehingga kita tidak ragu terus berpengharapan kepada Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli
bersyukur Tuhan Yesus untuk ibadah pada hari ini berjalan dalam kasih dan anugerah Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami sungguh diberkati oleh Tuhan, baik melalui puji-pujian, firman Tuhan, bahkan doa-doa yang kami naikkan. Kami rindu semuanya itu mempermuliakan nama-Mu, dan Engkau tetap ada dalam kedaulatan Allah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Mohon penyertaan-Mu ada atas kami semuanya. Jemaat, mari kita pulang, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Jemaat yang terkasih, biarlah kita terus percaya akan kebaikan. Selamat hari Minggu untuk kita semua, Tuhan memberkati. Ku tahu Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat